Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi demilitarized zone ya. Jadi demilitarized zone ini adalah eh, zona demilitarisasi ya, yang mana konsep demilitarisasi zone ini mengadopsi konsep keamanan di sebuah negara ya. Jadi eh, biasanya di sebuah negara itu ada tempat-tempat yang dianggap penting ya, seperti biasanya istana kepresidenan atau wilayah militer seperti itu ya. Tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang harus dijaga ketat keamanannya agar ketika ada penyusup itu tidak bisa langsung menembus zona-zona yang tadi ya. Nah, di konsep jaringan juga, konsep demilitarized zone itu diterapkan. Ya, yang mana kalau di jaringan, di sini kita kita amankan perangkat-perangkat yang kiranya memiliki eh, data-data penting, ya, seperti server. Oke, baik. Di topologi ini, ya kita bisa lihat di sini ada sebuah router yang terhubung langsung ke internet. Ya, kemudian router ini juga terhubung ke server-server dan jaringan lokal. Oke. Nah, di sini ya, router ini memiliki sebuah IP public ya, atau IP yang bisa langsung diakses ke internet ya, dan IP lokal, yang mana IP lokal ini digunakan untuk jaringan lokal dan server-server yang ada di bawah router ini. Oke. Konsepnya sederhana. Demilitarisasi zone ini adalah konsepnya sangat sederhana. Jadi ketika kita memiliki sebuah server ya, dan server tersebut kita gunakan IP public, misalkan kita berikan sebuah IP public di server tersebut ya, sehingga dari akses dari internet ke server tersebut akan direct langsung ya. Jadi dari internet ini bisa langsung direct ke sini, ke server ini. Nah, biasanya kalau misalkan server yang memiliki IP public itu sangat rentan sekali penyerangan ya. Jadi bisa langsung diserang langsung. Nah, sedangkan server-server ini kan memiliki data-data yang penting. Nah, konsep demilitarisasi zone ini ya, yang tadinya dari internet itu langsung ke server ini, itu dialihkan. Jadi untuk mengakses ke server ini, request dari internet itu ke router dulu ya. Jadi dari internet ini masuk ke router dulu ya, ke router dulu melalui IP publiknya router. Nah, nanti router ini baru akan meneruskan ke server ini ya, meneruskan ke server ini. Oke. Nah, dari server ini nanti di request balik ke, ya, di reply balik ke router. Nah, dari router baru akan dikembalikan lagi ke klien yang merequest tadi ya. Yang tadi konsep awalnya dari internet langsung menuju ke server dan itu sangat berbahaya sekali, ini sekarang kita ubah. Jadi dari internet atau dari klien atau user yang akan mengakses server-server ini itu diarahkan ke router dulu. Jadi klien-klien yang ada di sini itu tidak bisa langsung ke server, tapi dia transit dulu ke router. Dia hanya punya akses sampai router saja. Nah, router tadi yang akan meneruskan uh, request tadi ke server-server yang ada di sini. Seperti itu konsepnya. Oke, baik, sangat sederhana sekali ya konsep-konsep demilitarisasi zone tadi ya, yang mana server yang tadinya diakses langsung oleh user dari luar, di sini diarahkan dulu ke router untuk masuk ke dalam servernya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Jadi router di sini
Router di sini memiliki IP public 192.168.0.124. Nah, IP ini yang terhubung ke internet. Nah, kemudian si router ini memiliki IP 192.168.20/24 ya, itu untuk diberikan ke local area connection ini ya, dan ke server-server ini. Ya, jadi server ini tidak memiliki IP public, namun server-server di sini memiliki IP lokal dari si router tadi. Nah, baik, di sini sudah saya siapkan. Yang pasti adalah router mikrotipnya ya. Router mikrotipnya sudah saya siapkan. Kemudian saya juga menyiapkan untuk servernya ya. Di sini server saya gunakan ya, server Ubuntu ya. Ini servernya, ini web server ya. Sudah saya install di juga web server. Nanti untuk mencoba mengetes saja ya. Kemudian ada sebuah klien ya. Klien ini yang mengakses server tadi dari luar atau dari internet. Oke. Baik, langsung saja untuk konfigurasinya ya. Yang pertama, kita akan menggunakan fitur NAT di sini. Kita masuk ke firewall, kemudian masuk ke NAT ya. Untuk itu kita tambahkan dulu filter NAT, roles NAT-nya. Oke, di sini untuk chain-nya kita ganti menjadi destination NAT atau DST-NAT. Kemudian untuk destination address-nya ya, destination address-nya adalah IP public si router. Oke, IP public si router 168.0.124. Ini adalah IP public si router ya, atau yang ini IP public si router, diisi itu. Kemudian protokolnya adalah TCP dan destination portnya adalah 80. Oke. Kemudian kita masuk ke tab action. Oke. Di tab action, untuk actionnya adalah destination NAT yang mana nanti IP 192.168.0.124 itu akan diteruskan atau akan diarahkan ke IP si server. Tadi untuk IP server sendiri saya sudah setting IP servernya adalah 20.100. Oke. Kembali lagi. Berarti di sini tuh addressnya 192.168.20.100. Portnya adalah 80. Oke. Nah, jadi konsepnya mudah sekali. Ketika ada request dari internet sini ya, dari internet menuju IP si router, dia akan diarahkan ke IP si server di sini. Oke, baik. Lanjut. Ini sebelumnya tidak saya play dulu ya. Saya akan mencoba dulu di sini. Saya akan akses IP router ya 168.0.124. Oke, ketika dia mengakses router, nah dia akan masuk ke webvik-nya mikrotip. Nah, berarti IP ini 124 ini ketika belum kita terapkan demilitarisasi zone tadi ya, maka ketika klien ada yang mengakses IP ini, dia akan masuk ke router. Nah, ketika kita sudah terapkan ini, ya ini sudah oke, sudah kita terapkan, kita akan coba ulang lagi mengakses 124.0.124. Nah, maka yang tampil di halaman user adalah halaman web server seperti itu ya. Jadi ketika tadi user itu mengakses IP ini sebelum adanya DMZ tadi ya, konfigurasi DMZ tadi, maka yang kebuka adalah routernya. Nah, ketika DMZ sini udah diterapkan dari user sini, ketika mengakses IP ini, maka yang si router akan mendirect ya atau akan mengarahkan ke server. Oke. Jadi konsepnya seperti itu, mudah sekali ya. Sehingga yang diharapkan adalah user dari luar ini tidak bisa langsung mengakses server, tapi dia harus mengakses router dulu. Oke.
Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silahkan nanti dicoba di rumah ya. Dicoba untuk konfigurasinya ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.